Sekarang bosnya pakai cuma satu, KTP masih di kota. Anak saya kurus pak, aku kena pukul. berapa nomor telepon bosnya? Anak saya perempuan kan. Anak perempuan saya ada telepon bosnya kan, nggak diangkat. Terus ada WA dia. Apa anak ibu mau kerja di sana? Bukannya apa-apa. Dia kerja kan, saya kok nggak bisa sama bapaknya. Udah mau 10 tahun, dia kerja pun biar aja kirim uang kasih bapaknya. Bapaknya juga nggak kerja, sakit-sakitan. Saya tuh kalau mau nolong orang ini bingung bu, bingungnya kenapa? Ya pertama udah salah duluan gitu pak. Các bọn ta ai kết theo cái thành phần như dưới có cái gì còn tại thì có cái kia bước này cái nào đó Kapan terakhir bisa dihubungi anaknya? itu malam minggu itu dia telepon saya. Udah berapa lama kerja di sana? Habis sebelum itu setengah tahunan. Ditangkap di sana. Kan pertama kan dia kerja kontrakannya kan itu bosnya bilang ramai banyak orang kan. Terus Dia ditangkap di mana? Di kontrakannya atau di lokasi tempat dia kerja? iya lokasi tempat dia kerja biasa kan perumahan gitu. Ganti tempatnya gitu. Jadi kan 6 orang dia. Bosnya bilang tanggung jawab nggak? Kalau dia kerja sih janjinya tanggung jawab. Tapi gini bu ya, kalau orang udah ditangkap di Malaysia itu, ya apalagi kerjaan-kerjaannya ilegal, ya kalau nggak diurus ya kayak gitulah, dia tetap ikuti aturan negara mereka gitu bang. Nanti dipulangin tetap dipulangin sama dideportasi dia, dipulangin negara nanti dia. Tapi kalau dibilang ibu bilang dipukul, disiksa itu enggak lah kayaknya bu. Ada temannya ya Pak kerja juga waktu itu nggak ada paspor yang corona juga kan. Ada ditahan juga, ada dipukul dicambuk di pantatnya tuh. Terus yang malam minggu itu anak saya telepon kan, dia bilang itu penyidik bilang anak saya tanya dia hukum berapa lama, dia bilang mau hukum 5 bulan, terus mau dipukul 5 kali katanya. Itulah kadang-kadang risiko yang dikasih tahu, kadang-kadang nggak mau dengar. Kerja di sana itu ya harus jelas dulu masalah administrasinya, sama kayak di Kamboja itu. Kamboja itu banyak juga yang bermasalah di Kamboja itu. Kemarin satu baru pulang dia. Semua nggak ada permitnya. Boro-boro mau permit, paspor pun nggak ada, masuk ke sana dia kan. Ngapa berani dia bu ya masuk ke sana tanpa paspor ya? Ada temannya Pak, waktu dia pergi pun saya bilang gimana mau masuk dalam hutan ya Pak. Dia bilang udah diarahkan bosnya kan, ada orang bawa dia. Coba lah kita pikir secara logika lah bu ya. Kenapa orang sana nggak mau kerja seperti itu? Karena mereka tahu aturan hukumnya. Dari kita ini kerja ke sana gitu loh. Itulah saya bilangnya kerja di sana bahaya. Bapak tahu lah anak laki bandel gitu kan. Ya udah kalau sekarang ibu sudah larang dia masih mau kayak gitu, suruh dia nyelesaikannya dulu. Bagaimana rasanya gitu pak? Mungkin dia pikir juga bapaknya nggak kerja, mau kasih makan bapaknya. Kalau cerita makan buat makan di Indonesia nih bu ya, kalau cuma buat makan ya, bukan buat gaya hidup ya, masih bisa lah. Kalau cuma buat makan ya. Tapi kalau udah ngikutin gaya hidup ya emang susah lah. Resiko orang kerja di sana seperti itu lah. Sekarang ibu minta bantu sama saya ini bingung mau bantunya kayak gimana, barang-barang salah gitu bang. Kalau tadi dia itu benar, misal dia di Malaysia dipukulin sama bosnya atau apa, itu pasti saya bantu bu, saya perjuangkan itu. Tapi kalau udah kayak gini kan saya pun gak enak sama KBRI, kok bapak bantu orang-orang bermasalah semuanya gitu loh. Ibu kirim biar nomor telepon bosnya ke saya, nanti biar saya telepon bosnya. Tapi mungkin bosnya nggak mau terima lihat nomor Indonesia. Nggak apa-apa, nanti saya WA dulu dia. Kan ibu udah ke Polres. Jangan percaya sama bos-bos gak jelas kayak gitu ya. Kalau
mereka bilang mereka mau ngurus, nggak akan mau diurusnya mereka itu, Bu. Itulah anak saya sampai takut. Dia telepon saya nangis. Saya juga kasihan. Sama kayak Kamboja juga sama. Kamboja juga sekarang gitu, Bu. Banyak yang bermasalah di Kamboja itu. Pada kerja ke sana kan. Sampai sana tuh kerjanya nggak bener juga gitu, Bang. Itulah kemarin itu saya dengar itu anak perempuan saya bilang bapaknya sakit muntah darah. Saya takutnya nanti bapaknya ada apa-apa, dia nggak bisa pulang. Ibu kasih ya nomor telepon bosnya, nanti saya coba ngebosnya. Kalau ibu suruh saya ngubungi KBRI, saya nggak berani, saya nggak mau. Barang itu barang salah, sama aja saya ngebantu orang yang salah gitu loh, Bu. Kalau tadi dia itu masuknya resmi, dipukul sama majikannya, atau nggak dibayar gajinya, itu saya perjuangkan, saya berani gitu, Bang. Oh, udah kayak gini kena tangkap online, judi online lagi. Oh, saya mau jadi pahlawan, saya nggak mau. Ibu kasih ya nomor telepon bosnya, biar saya hubungi bosnya, suruh bosnya yang ngurus dia lah di sana gitu, Bang. Yang pasti kalau dipukul disiksa sih enggak lah, Bu. Tinggal nanti tunggu pemulangan. Nah, pulangan deportasi lah, pulang sama-sama. Kalau yang ada paspor sih dan nggak pukul, Pak. Kalau yang nggak ada paspor, udah ada kawan saya juga ya waktu itu kan, dia juga kena pukul. Dia kan bawa barang di Indonesia ke sana jual kan, dia sih ada paspor pun kena pukul. Ditangkap di mana? Di Malaysia dia. Di Malaysia di mananya? Ya kucing, saya nggak tahu alamatnya, Pak. Soalnya bosnya kan biasa pindah-pindah tempatnya, dia nggak berani satu kontrakan itu ya terus-terusan, dan takut juga bosnya. Biasa dipindah-pindah, Pak. Bosnya aja takut-takut, apalagi kalian yang bekerja. Udah diangkut semua gini kan kesian jadinya. Pak, kalau yang ditangkap tak ada dokumen, tak dipukul, Pak. Itu kawan-kawan bilang nggak dipukul tuh. Thế你写不能写出安非你有课呀？有写？ Oh, dari Malaysia itu ya rata-rata, Malaysia, Kamboja itu rata-rata kerjanya seperti itu. Iya. Di Kamboja itu lebih parah lagi loh, Bu. Di Kamboja itu. Nanti saya posting chatan orang di Kamboja itu ya, yang minta tolong sama saya itu. Kalau di Kuching ini masih enak lagi koordinasi. Kalau Kamboja itu susah, nggak punya link saya. Tuh sekarang Malaysia lagi operasi besar-besaran. Mana bos mau urus, Bu? Bos pun lari, Pak, kalau udah kayak gitu. Kalau yang gerak masuk ya telepon ada cuma diresponnya aja, katanya nanti saya ke kantor, tapi Udah berapa hari dah nih? udah seminggu. Oh, mana deh? Udah seminggu udah diurus dia, Bu. Iya, Pak. Ibu kirim ke saya ya. Adakah itu anak ibu? Foto anak ibu? Foto anak ibu ada nggak? Ada. Coba kirim ke saya. Kirim ke Bapak ya. Iya. Iya, Kamboja itu parah, Kamboja itu.
dia masih bilang katanya nanti lebaran ini tahun baru ini dia pulang ke Kamboja lagi. Kamboja itu parah, tapi nggak semuanya ya. Ya walaupun namanya orang kerja di Malaysia pun sama Bu, nggak semuanya bernasib sial, ada juga yang berhasil. Di mana-mana juga seperti itu. Tapi lihat kerjaannya kerjaan apa dulu gitu loh. Kalau sudah kerja judi online, jangankan di sini, di sana, di mana-mana pun ya udah kena tetap gitu loh. Saya bilang sama ibu tadi malam kan, Bu, masalahnya apa? Saya bilang anak ibu sampai ditangkap gitu kan. Biasa kan ada juga yang mereka itu dianiaya sama bosnya, ada juga yang nggak digaji, ada juga yang nggak bisa pulang, ditahan paspornya. Tapi bukan berurusan dengan hukum gitu, Pak. Kalau sudah berurusan dengan hukum antar negara ini, saya pun nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, Bu. Udah ketangkep polisi sana, saya ini apa? Kalau tadi dia dipukul sama majikannya, nggak digaji, nggak diapa, itu saya perjuangkan, pasti pulang dia. Karena itu memang mereka teraniaya gitu, Pak. Tapi kalau kayak anak ibu ini, ya saya mau ngebantu ibu bingung gitu, Pak, Bu. Kasus judi, sudahlah judi udahlah. Masuk lagi ke negara tanpa paspor. Itu kan udah berat lagi, Bu. Resikonya itu berat sekali. Kalaupun nanti dia tidak diurus sama bosnya, ibu ikutin aja aturan hukum mereka. Ya 5 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Nah, habis jalani hukuman itu, mereka akan dipulangin ke immigration buat dipulangkan ke Indonesia. Enggak, kalau cuma dihukum ya penjara 5 bulan saja. Enggak dipukul deh, Bu. Yang penting nggak ngelawan. Enggak. Tapi ada temannya udah orang yang itu kena tangkap juga nggak ada paspor ya. Udah ada yang dipukul di pantat gitu. Ya kalaupun dipukul di pantat, ya gelik-gelik sedikit lah, Bu. Ibu jangan terlalu. Tapi ada kurus Pak, bisa kata tulangnya kan. Enggak lah, Bu. Enggak akan mungkin negara itu mau nyiksa orang seperti itu, Bu. Tapi sakit loh Pak, itu kata temannya. Sampai tulang-tulang ada bilang. Itulah kalau sekarang baru mikirkan sakitnya. Coba berpikir kalau mereka pas mau masuk mikir gitu kan. Ini kalau saya ketangkap bagaimana gitu loh. Kan susah. Tapi nggak mungkin lah sampai dipukul gimana-gimana. Saya rasa nggak pernah lah juga saya di kantor polisi itu, Bu. Masih enak di kantor polisi ngurusnya ketimbang sama ditahan sama Samsung gitu, Pak. Dia teleponnya, dia tanya sampai ke teleponan. Ditanya berapa kali? Dia kali dia bilang saya bisa hilang Pak. Dia bilang. Gimana mau ngecek datanya juga saya pun tidak punya data paspornya gitu, Bang. Di Malaysia itu ngecek orang dari nomor paspornya, Bu. Apa sih dia nekat bener kesana nggak pakai paspor gitu loh. Itu ikut teman. Ibu kasih tahu lah, teman itu kadang-kadang ada juga yang baik, ada juga menjerumuskan, Bu. Nggak semua teman itu baik gitu loh. Dia pulang ambil baju, dia bilang mak besok saya mau ke kucing dengan teman. Dia bilang kok kamu ke sana? Dia bilang kan itu bahaya Bang. Yang sama teman, dia langsung pergi. Gini aja lah, Ibu pulang aja dulu. Nanti saya coba telepon bosnya, ya. Saya tanya bosnya, ya mudah-mudahan lah dia mau ngurusnya, ya. Nah, saya coba hubungi bosnya dulu. Nanti saya infokan lagi ke Ibu. Yang penting Ibu sekarang jangan khawatir. Ibu tenang-tenang dulu. Nggak akan mungkin disiksa bagaimana dia, Bu. Dia bukan melakukan tindak pidana kayak gimana-gimana. Itu kan pelanggaran administrasi. Terus dia tindak pidananya kerja tempat judi. Bukan ngebunuh orang, bukan apa gitu loh. Ya karena tiap negara itu pasti ada aturan hukumnya gitu loh, Bu. Ya, nanti saya infokan ke Ibu lagi ya. Masih Pak ya? Iya. Itulah kawan-kawan, kerja lagi di sana bermasalah, saya yang dicari gitu, Bang. Sama kayak di Kamboja itu. Kamboja itu sampai di strum kemarin dia dikirim videonya ke saya. Jadi Kamboja itu diminta uang sama orang tuanya, minta tebus. Kalau nggak tebus, ya
anaknya diperlakukan kayak gitu terus. Kalau sudah paspor dipegang, udahlah, selesailah kalian ya. Bosnya itu saya pun belum tahu, belum saya buka ya. Nanti saya coba lihat dulu ke media sosial. Kalian kalau udah nggak bener kerja Malaysia atau kerja bukan di Malaysia aja, di mana aja lah ya. Kalau sudah nggak bener kerjanya, udahlah cari kerja di Indonesia aja ya. Cari kerja di Indonesia, walaupun cuma bisa makan, tapi setidaknya kalian nggak berurusan dengan hukum. Ya kalau di sana kayak gini kan susah. Siapa mau ngurusnya gitu, Pak? Iya, di Kamboja itu orang Cungkok. Kamboja itu banyak loh, bener. Saya nerima laporan Kamboja itu dari tahun 2019. Tapi alhamdulillah belum ada orang Singkawang. Ada satu orang Singkawang udah pulang kemarin di Kamboja itu. Yang lain itu orang Pontianak, orang luar, orang Pontianak gitu. Jadi pikir-pikir lagi lah, ya bukan melarang kalian kerja luar negeri, itu hak kalian. Tapi cobalah direnungkan dulu, jangan pikir enaknya dulu, pikir nggak enaknya, apalagi kalian masuk tanpa surat. Ya tanpa surat ya susah. Apalagi suruh saya ngurusnya, saya nggak mau ngurus yang kayak gitu. Saya kalau ngurus kawan kalian ditahan di sana, ya. Kau siapa? Atau hati-hati kau. Kalian kalau kerja di sana ya, kerja di mana? Di luar negeri. Ya, paspor tuh jangan sampai dipegang sama orang. Ya, paspor jangan sampai dipegang sama orang, karena paspor itu nyawa kalian. Kalau sudah paspor itu dipegang kalian, ya habislah. Ini saya cerita di Kamboja nih ya. Dan saya tidak membela dan tidak mengatakan kalau orang yang kerja di Kamboja itu nggak benar semuanya. Ada juga yang berhasil, ya. Ada juga yang berhasil. Itu udah pasti lah ya. Tapi di Kamboja itu kayak gitu modelnya, ya. Kamu lewat orang, mereka ini lewat kayak model calo-calo gitu ya. Nah dia yang bawa kita. Dia yang bawa kita ke sana, sampai sana dia dapat duit, ya udah kita tinggal suruh kerja itu. Kerja itu banyak yang komplain lah, ya. Tidak sesuai gaji, ada yang nggak bisa kemana-mana, kalau harus mau pulang harus bayar denda, banyak lah. Banyak lah seperti itu. Ya kalau masuk PT boleh yang jelas gitu loh. Kalau nggak jelas susah. Cukong rata-rata kalau kalah anggota dijual. Iya bener, dijual. Termasuklah satu orang Pontianak kemarin tuh. Mamanya udah bayar. Mamanya itu sudah bayar uang dendanya 20 juta. Tapi anaknya itu dioper lagi sama orang. Siapa mau nolong kalian kalau di sana itu? Ya, mau nolong kalian siapa? Nggak ada Pak Ipan di sana itu. Kalau sudah paspor kalian dipegang, habislah kalian. Tapi kalau paspor kalian sama-sama kalian, tuh kalian masih bisa kabur, kalian masih bisa lari. Tapi kalau sudah paspor pegang sama bosnya, kayak gitulah hidup kalian tuh. Ya cara satu-satunya kalian nekat kabur aja ke KBRI. Lapor di sana, biar ditangkap polisi Kamboja nggak apa-apa, deportasi. Ya kalau bicara gaji kecil, semuanya kurang. Kamu lihat orang yang korupsi itu, gajinya bukan kecil-kecil, besar-besar gajinya kan, masih juga kurang. Apalagi kayak kita ini. Tapi kalau kita syukuri aja, ya syukuri aja apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, ya saya rasa itu udah lebih dari cukup lah ya. Ya kalau mau Kamboja lah, terserah, kan saya nggak ngelarang, nggak juga saya mau bilang jelekkan semua yang kerja di sana.
Ato itu ikut kawan saya dia, si Ato itu. Ya kalau memang gajinya besar lah, rezeki kalian gitu bang. Ya kalau harus jelas perusahaannya, kerjanya apa, ya rata-rata kan kerja nggak jelas semua ya. Kerja nggak jelas semua dalam arti kata ya kalau emang kerja jelas kan tetap harus ada dari permitnya, izin dari dinas tenaga kerja, kan harus seperti itu. Ya, bantu share video ini ya, mudah-mudahan kalau kalian mau kerja ya hati-hatilah ya, hati-hati, jangan tergiur dengan gaji besar, jangan mau dengan gaji iming-iming besar, harus cek, recheck, double check, cross check, jangan sampai sana paspor diambil kalian mau apa-apa, mau ngapain, apalagi yang perempuan, hati-hati ya, jangan mau sembarangan. Lebih enak kerja yang jelas-jelas saja lah ya. Makasih ya. Ayo ini